Halo semuanya, selamat datang di channel Global Sixpedia, tempat kita ngobrol santai soal dunia, pengetahuan, dan hal-hal menarik yang bikin kamu menambah pengetahuan. Pernahkah kamu membayangkan sebuah kota yang dulu ramai oleh suara manusia, namun hari ini hanya menyisakan bangunan kosong dan kenangan? Kota-kota ini pernah hidup, ada sekolah, pasar, rumah, dan harapan. Tapi karena satu peristiwa atau rangkaian keputusan, semuanya ditinggalkan. Tidak ada satupun manusia yang tersisa. Bangunannya masih berdiri, tapi penghuninya menghilang. Hari ini, kita akan menjelajahi 6 kota yang dulunya hidup, namun kini ditinggalkan dan menjadi kota mati. Siapin cemilan, santaiin badan, dan kita mulai perjalanan kita. Oke, kita mulai dari peringkat ke-6. Nomor 6, Bodie, Amerika Serikat. Terletak di benua Amerika Utara, negara bagian California. Bodie dulunya adalah kota tambang emas yang sangat hidup pada akhir abad 19. Di puncak kejayaannya, kota ini memiliki ribuan penduduk, bar, hotel, gereja, sekolah, dan kantor pos. Namun ketika cadangan emas mulai menipis, bisnis mati. Orang pergi satu persatu. Tidak ada ledakan, tidak ada bencana, hanya perlahan dilupakan. Penduduk pergi perlahan, tahun demi tahun, bisnis satu persatu tutup, hingga akhirnya kota ini kosong. Tidak ada ledakan, tidak ada evakuasi, hanya ekonomi yang pelan-pelan mati. Hari ini, Bodie dipertahankan dalam kondisi arrested decay. Artinya bangunan dibiarkan membusuk secara alami tanpa dipugar. Dibiarkan membeku dalam waktu, isi rumah dibiarkan seperti terakhir ditinggalkan. Nomor 5, Kolmanskop, Namibia. Terletak di benua Afrika. Lokasi Gurun Namib. Kolmanskop dibangun awal 1900-an setelah ditemukannya berlian. Kota ini luar biasa mewah untuk ukuran gurun, atau bisa juga disebut kota berlian di tengah gurun, karena memiliki rumah bergaya Eropa, rumah sakit modern, ballroom, bahkan pabrik es. Namun ketika berlian mulai habis dan ditemukan di lokasi lain, tambang ditutup, ekonomi runtuh, penduduk pindah. Tidak ada evakuasi darurat, tidak ada korban jiwa. Yang mengambil alih kota ini bukan bencana, tapi pasir gurun. Hari ini, pasir masuk ke dalam rumah, lorong, dan kamar tidur, menelan Kolmanskop sedikit demi sedikit. Pasir mulai menelan bangunan. Sekarang, gurun mengambil kembali kota ini. Nomor 4, Hashima Island, Jepang. Terletak di benua Asia, kota terdekat Nagasaki. Kita mulai dari sebuah pulau kecil di Jepang yang dijuluki Battleship Island karena bentuknya menyerupai kapal perang. Hashima Island adalah salah satu tempat terpadat di dunia pada masanya. Pulau kecil ini dihuni lebih dari 5.000 orang. Semuanya bergantung pada tambang batubara milik Mitsubishi. Apartemen bertumpuk, sekolah, rumah sakit, bioskop, semuanya ada di pulau ini. Namun, ketika batubara tidak lagi dibutuhkan, kehidupan di Hashima Island runtuh sangat cepat. Yang membuat Hashima berbeda adalah kecepatan kehancurannya. Seberapa cepat pulau ini ditinggalkan? Januari 1974, tambang resmi ditutup. Februari hingga Maret 1974, sekolah tutup. Listrik dan air dimatikan bertahap. Dalam beberapa minggu, fasilitas umum berhenti. April 1974, seluruh penduduk telah pindah ke daratan. Pulau benar-benar kosong. Artinya, kurang lebih 2-3 bulan, sebuah kota super padat menjadi kosong total. Bukan hitungan tahun, tapi hanya beberapa bulan,
sebuah kota padat berubah menjadi kota mati. Hashima tidak memiliki korban jiwa, namun secara sosial ini adalah kehancuran yang sangat cepat. Hari ini tidak ada listrik, tidak ada air, hanya bangunan beton yang perlahan hancur dimakan waktu. Nomor 3, Oradour-sur-Glane, Prancis. Terletak di benua Eropa, wilayah Nouvelle-Aquitaine. Oradour-sur-Glane bukan kota mati karena ekonomi atau alam. Kota ini mati karena perang. Pada 10 Juni 1944, pasukan Nazi mengumpulkan penduduk, membantai hampir seluruh warga desa, dan membakar bangunan. Dalam satu hari, Oradour berhenti hidup. Setelah perang, kota tidak dibangun ulang, dibiarkan sebagai memorial nasional. Jam di kota ini berhenti di hari tragedi itu. Inilah alasan Oradour berada di posisi ketiga, karena ia adalah simbol tragedi dari kekejaman manusia langsung. Nomor 2, Centralia, Amerika Serikat. Terletak di benua Amerika Utara, negara bagian Pennsylvania. Centralia adalah kota kecil penambangan batu bara. Namun, pada tahun 1962, api menyala di tambang bawah tanah. Masalahnya, api tidak pernah padam, menghasilkan gas beracun, tanah bisa runtuh kapan saja. Pemerintah akhirnya merelokasi penduduk, menghancurkan rumah, dan mencabut status kota. Yang mengejutkan, api ini masih menyala sampai hari ini. Kotanya kosong, tapi bencananya belum selesai. Kota ini tidak mati, tapi tidak pernah bisa hidup lagi. Inilah mengapa Centralia berada di posisi kedua, karena bahayanya hingga saat ini masih berlangsung. Nomor 1, Pripyat, Ukraina. Terletak di benua Eropa, dekat Chernobyl. Pripyat dibangun sebagai kota modern untuk pekerja PLTN Chernobyl. Rata-rata penduduknya masih muda dan berpendidikan. Namun pada tanggal 26 April 1986, reaktor nuklir Chernobyl meledak. Saat reaktor Chernobyl meledak, bukan hanya bangunan yang hancur, tapi juga udara, tanah, dan masa depan kota Pripyat. Zat radioaktif menyebar tanpa bisa dilihat atau dicium, membuat kota ini terlihat normal, padahal sebenarnya mematikan. Inilah alasan Pripyat harus dikosongkan, bukan karena kota itu rusak, tapi karena manusia tidak bisa lagi hidup dengan aman di sana. Tingkat radiasi jauh di atas ambang aman. Jika dibiarkan lebih lama, korban akan jauh lebih besar. Maka, 50.000 penduduk dievakuasi. Seberapa cepat kota ini ditinggalkan? Kurang lebih sekitar 36 jam setelah ledakan. Kenapa proses evakuasinya cepat? Karena diberitahu hanya pergi sementara, membawa barang seperlunya. Keputusan ini bukan soal kenyamanan, tapi soal menyelamatkan nyawa. Meskipun pada akhirnya mereka tidak pernah kembali. Dampaknya, radioaktif lintas negara, zona berbahaya hingga ratusan tahun, simbol kesalahan teknologi manusia. Dalam 1,5 hari, sebuah kota modern berubah menjadi kota mati. Mainan masih tertinggal di kamar anak-anak, buku masih terbuka di meja sekolah, tapi manusianya hilang dalam 1 hari. Kenapa kota Pripyat tidak pernah dibuka lagi? Karena Cesium-137 memiliki waktu paruh kurang lebih 30 tahun. Artinya, setelah puluhan tahun pun radiasi masih ada. Zona sekitar Chernobyl ditetapkan sebagai exclusion zone. Hingga hari ini, Pripyat tetap tidak layak huni,
hanya boleh dimasuki sementara oleh peneliti dan tur terbatas. Dari kota yang perlahan dilupakan hingga kota yang ditinggalkan dalam hitungan jam, semua tempat ini mengingatkan kita betapa rapuhnya peradaban manusia. Jika kamu tahu kota mati lain yang layak kita bahas, tuliskan di kolom komentar ya. Tekan like jika video ini menemani waktumu dengan baik. Dan jangan lupa subscribe karena masih banyak cerita menarik dari berbagai penjuru dunia yang akan kita bahas. Sampai jumpa di video berikutnya. Have a peaceful day!